uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Al-ayah wallahu a'lam war rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah al-hadis wal makna wallahu alam bimuradih tabarukan bidzikrihi wa rusulih. Hadratil mukarram wal mu'ajam, para masyayikh, para asatid, para habaib, para abuya payat, para tuan-tuan guru, bil khusus guru kita bersama Al-Ustad Ahmad Suhaimi Al-Bantani yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat badan, dibesarkan badannya, dijembarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dikabul seluruh hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga guru kita Bapak Ustadz Sardi, juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, para hujaj, para hajah semuanya, ketua majelis ta'lim, ketua hadrah, semuanya yang sama-sama telah hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga alhamdulillah teristimewa telah hadir pula Bapak pejabat kita, Bapak RW, Bapak RT, juga kesepuhan ada Bapak Haji Dahlan, Bapak Haji Heru, Bapak Adi beserta seluruh jamaah yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak, santriin wasantriat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan wasilah dan asbab dihadirkan kembali nanti kita bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam marilah kita sama-sama selalu curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yang telah arif dan bijaksana, yang telah membawa umatnya dari jalan dolalah menuju hidayah, dari yang kufur menjadi syukur, dari yang biadab menjadi beradab. Dialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tadi lupa kepada pengatur catur pengawasa acara garis mancrit protokol ya, belum kesebut yang telah memberikan waktu kepada saya salah kadarnya untuk mengisi waktu pada malam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu protokol selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu protokol ini kayaknya doyan kol ya, apalagi di rumah doyan kohkol kayaknya ya. Mudah-mudahan semuanya jamaah yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Rezeki yang berkah, amin. Ya Rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama membacakan doa dulu, dikhususkan untuk Ketua DKM Masjid Baitul Makmur Bapak Ustadz Hendrik yang saat ini beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Hosana ya. Sekaligus putri saya pun sekarang lagi dirawat di Dr. Mul, dan seluruh jamaah yang saat ini yang sedang sakit, yang mempunyai penyakit, mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah berkah wasilah daripada Maulid Rasul yang
yang punya penyakit diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa wa habibil murtada rasulil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimohon maaf ngomongnya juga ini agak ngirung ya, agak irung ini dikarenakan lagi empluk, lagi pilek ya. Belum sembuh betul, jadi mohon maaf kalau kedengarannya suaranya tidak begitu bagus seperti hari-hari kemarin. Kayaknya malam ini tidak ada nyanyian ya. Setuju? Karena Bang Roma lagi tidak sehat. Aduh. Insya Allah malam hari ini ngaji tidak akan lama karena saya sekarang sudah ditunggu di bandara ya. Di bandara sudah nunggu, nanti insya Allah besok meluncur ke Malaysia. Amin dong ya robbal. Nanti di Malaysia insya Allah ada acara syukuran sunatan Ipin besok insya Allah. Lanjut dari Malaysia nanti besoknya lagi ke Jepang. Di Jepang nanti ada 2 acara. Acara yang pertama ulang tahun Doraemon. Kemudian acara yang kedua nikahan antara Shizuka dan Nobita. Insya Allah mudah-mudahan acaranya lancar semuanya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Makanya ini ngaji tidak akan lama-lama, paling setengah jam insya Allah ya. Maulid pada malam hari ini adalah malam ke 70. Malam ke 12. Malam ke 12. Masih tetap kompak, masih tetap setia. 13 Pak Ustadz. Jangan bohongin saya dong, dosa. 13 ya. Malam 13 tetap kompak, ini jamaahnya luar biasa, apalagi saya lihat tim hadrohnya, bahkan ada ibu-ibu yang lagi hamil. Benar apa enggak? Mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi hamil ketika ikut maulid ini anaknya jadi anak soleh. Amin. Penerus bangsa, generasi agama nanti insya Allah. Amin. Ya robbal alamin. Dan juga jamaah luar biasa tidak pernah padam, selalu penuh ya. Kurang lebih ini jamaah ada 20.000 pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat maulid itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah kumpulnya manusia. Ini kita manusia bukan Bu? Manusia bukan kita. Manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas 2 unsur. Atas berapa unsur, Bu? 2 unsur. Yang pertama unsur nurun, unsur cahaya. Unsur apa? Cahaya. Di mana letaknya? Adalah fil qalbi, di dalam hati. Makanannya apa? Makanannya hati, yaitu seperti zikir, sholawatan, maulidan, yasinan, itu adalah konsumsi makanannya hati. Oh ya. Dari tadi kita sholawatan luar biasa. Nah ini termasuk makanan hati. Kolbu kita pun diisi dengan pengajian, siraman-siraman rohani seperti ini. Ini termasuk makanan hati. Alhamdulillah. Tuh, mari kita isi lagi hati kita dengan sholawat, terutama sholawat tibil kulub. Banyak yang sakit, mudah-mudahan berkah wasilah daripada sholawat tibil kulub, mohon kepada Allah, wasilah Rasulullah, semua yang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siap tim hadrah. Allahumma sholli
ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bareng-bareng sekali lagi yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini maulid ini, sholawat ini, jikiran kita, tahlilan kita, mendengarkan tausiah ini termasuk makanan hati. Ya. Jadi jangan jasad saja yang diberi makan, hati pun diberi makan. Seperti ini, ya. Ini adalah makanan hati, mudah-mudahan kalbu kita diisi oleh Allah dengan nurullah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin yang pertama. Kemudian manusia yang kedua diciptakan oleh Allah dari unsur tanah. Dari apa, Bu? Unsur tanah. Saya mau nanya, ini genteng diciptakan dari apa, Bu? Bata merah diciptakan dari apa, Bu? Berarti kita sama genteng sama bata merah masih saudara ternyata. Masih saudara. Kalau sama kendi mungkin ponakan ya. Ponakan sama kendi. Sama gentong zaman dulu itu adik ipar kayaknya ya. Kalau zaman dulu kan dari gentong itu dari tanah. Makanya kalau ada genteng letak di jalan jangan main injak terus ya. Itu saudara kita digeserin kek ya. Kita sebetulnya dari tanah ya. Apalagi ibu-ibu kelihatan ini warna-warni luar biasa. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Tergantung make upnya. Kalau yang mahal mungkin agak glowing itu ya. Kalau yang murahan pipa mungkin kelihatannya agak busem begitu ya. Iya dari tanah. Tanah itu kan luar biasa warnanya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning. Kuning langsat, kuning langseng. Ada yang merah. Nah ini. Ada ibu-ibu yang labil itu diciptakan dari tanah lempung. Ya, tanah lempung tahu, goyang-goyang, itu ibu-ibunya labil. Nah, ibu-ibu yang suka belanja melulu itu pasti diciptakannya dari tanah abang itu ya. Ada juga ibu-ibu paginya rusuh melulu sama suami, ngambek melulu, pasti itu diciptakan dari tanah sengketa. Ya Allah, dari tanah. Jasad buktinya, apa makanan tanah, apa makanan jasad itu ya, banyak. Sekarang di hadapan kita ada kacang dimakan, salak, terus apel, apalagi jeruk, gorengan, aspal, setrum, enggak dimakan, pemakan ya nanti. Semuanya manusia itu makhluk rakus dimakan apapun makanannya ya. Itu pasti oleh manusia habis dimakan. Karena apa? Emang jasad ini adalah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bangsa jasmani, yang bangsa kelihatan ya. Nah ini makanan-makanan seperti nasi, roti ya, itu adalah untuk jasad bukan untuk hati.
Nah, ini kita kumpul manusia syarat maulid. Manusia dari berbagai macam suku Jawa ada, benar. Suku Sunda ada, suku Minang ada, suku Batak ada, suku Aceh nih Pak Adi luar biasa paling jauh Aceh ada. Kita berkumpul di sini semata-mata untuk mengagungkan dan memuliakan hari dilahirkan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulidan. Satu. Kemudian yang kedua syarat maulid apa Bu? Syarat maulid yang kedua dibacakannya sirah nabawiyah atau kisah-kisah Nabi. Tadi sudah dibacakan melalui Simtuduror. Kalau kita gali itu Simtuduror kisah-kisah Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan kitab maulid ini bukan hanya Simtuduror, Al-Barjanji itu bahkan banyak ribuan Bu kalau kita pengen buka ya. Ribuan banyak maulid ya, kisah-kisah Rasul. Kemudian syarat maulid yang ketiga apa Bu? Dibacakannya ayat suci Al-Quran. Sudah tadi dilantunkan ayat suci Al-Quran. Sudah dibacakan ayat suci Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir syarat maulid itu harus ada makan. Ada makan enggak? Ada. Apa menunya hari ini? Hah? Kebuli. Alhamdulillah ya. Jadi ibu-ibu nanti jangan dulu makan semuanya, bapak-bapak jangan dulu makan, jangan dulu pulang, harus makan dulu supaya masuk ke dalam syarat maulid insya Allah. Oh ya, karena sudah disiapkan oleh panitia. Benar ini ada kebuli benar. Oh alhamdulillah ya. Masih kalau ada masih sisa jangan disisain, bawa pulang. Pulang kasih anak, istri, suami kasih. Karena apa? Karena hasil dari maulid ya makanan itu mengandung berkah. Alhamdulillah. Makanya nanti yang ada apa aja ini disiapkan kresek dibungkus ya. Nanti insya Allah ia akan zikir ini jeruk dimakan oleh kita. Tuh, karena berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu hal yang bid'ah ini maulid, sebab di dalamnya ini adalah mengandung beberapa kebaikan. Mengandung beberapa kebaikan ya. Bukan perkara yang bid'ah. Mana contohnya? Bahkan, mohon maaf Bu ya, bahkan orang-orang Salafi Wahabi, mohon maaf ini ya, orang-orang Salafi Wahabi yang ia imani, yang ia gemari adalah imamnya Imam Ibnu Taimiyah, ulama yang disanjung-sanjung oleh Wahabi. Ini beliau mengatakan bahwa maulid itu mengandung ajrun ajimun, pahala yang agung. Oh, orang Wahabi sendiri. Tapi kebanyakan Wahabi sekarang tidak mengakuinya, membid'ahkannya. Mana keterangannya? Ini saya bawa keterangannya. Ini termaktub di dalam kitab Iqtijorun Siratil Mustaqimi Limukhalafati Ashabil Jahimi. Oh ya. Yang mengatakan Ibnu Taimiyah bahwasanya fatajimul maulidi wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya paham ya, supaya paham. Jadi artinya mengagungkan hari ketika Nabi dilahirkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikannya sebagai acara tahunan atau rutinan. Sesungguhnya hal tersebut itu dilakukan oleh sebagian masyarakat dan mereka itu dapat memperoleh pahala yang besar. Ini kata Ibnu Taimiyah. Oh ya, karena baiknya tujuan mereka dan rasa mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengadakan maulid seperti ini semata-mata mengagungkan Nabi. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah, mengagungkan Nabi itu adalah ajrun azimun, mendapatkan pahala yang gede, pahala yang banyak. Alhamdulillah. Jadi tidak bid'ah, tidak. Ya, yang maulid teruskan, yang sholawatan teruskan. Ini bahkan orang maulid ini ya dikatakan ada sebuah cerita orangnya orang biasa saja,
Bahkan orang tersebut ini kelihatannya tidak baik di mata masyarakat. Ini kisahnya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Oh ya, ngaji Bu sekarang Bu ya. Di dalam kitab apa? Kitab Fathul Mu'in. Ini orang baragajul jadi masuk surga gara-gara maulidan. Ya. Dengerin ya. Kisahnya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Siapa itu pengarang kitab Fathul Mu'in? Fathul Mu'in yang ngarang adalah Ibnu Hajar Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari ini orang Yaman. Orang Yaman pindah ke India Selatan. Yang di situ banyak Sahrukan, ada Amir Khan, ada Amitabh Bachchan, ada Gopinda, ya, ada Kareena Kapoor. Nah di situ ya di India Selatan. Nah, kitab Fathul Mu'in ini disarahi oleh I'anatul Thalibin. Keterangannya ini ada di kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin ini ialah pengarangna Syekh Muhammad Abu Bakar Asyatto. Siapa Bu? Syekh Muhammad Abu Bakar Asyatto. Syekh Muhammad Abu Bakar Asyatto ini punya juru tulis. Juru tulisnya ialah Syekh Ali bin Abdullah bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Bahkan Syekh Ali ini kalau dia zikir, dia sampai tidak kelihatan itu mana jasadnya. Yang kelihatan apanya? Yang kelihatan hanya jubahnya. Saking dia ingat kepada Allah, khusyuknya kepada Allah, berzikir kepada Allah sampai tidak kelihatan jasadnya. Maka disebut Syekh Abdul Wujud. Oh, ya. Nah ini di dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan di zaman kisah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang Amirul Mukminin. Kalau zaman sekarang dikatakan presiden lah. Oh ya, presiden. Di mana itu Harun Ar-Rasyid tinggal? Di Baghdad. Di mana Baghdad itu? Di Irak. Oh ya, lebih tepatnya ini Harun Ar-Rasyid ini tinggalnya di Basrah. Basrah itu kurang lebih 544 meter dari kota Baghdad. Kalau nggak percaya ibu-ibu ke sana aja, nanti ukur sendiri Bu ya. Ya. Tuh. Jadi di kota Basrah di zaman Harun Ar-Rasyid ada seorang anak muda. Anak muda tersebut kelihatan oleh masyarakat sekitar dia adalah seorang pelacur. Suka mabok, suka minum minuman keras, suka berzina, suka bunuh orang. Pokoknya sudah terkenal seantero jagat. Di kota Basrah anak muda ini tidak baik kelakuannya. Sudah terkenal, sudah masyhur. Di kisah Maulid ya. Tapi ketika masuk bulan Maulid, ya, ketika masuk bulan Maulid, maka anak muda tersebut segera berbenah diri. Dia cuci bajunya, dia pakai minyak wangi, kemudian dia mengadakan Maulid, undang tetangganya, padahal dia orangnya orang baragajul. Padahal dia orangnya tidak baik di kalangan masyarakat. Tapi ketika masuk bulan Maulid, dia merayakan Maulid. Oh ya, awas ini mau kemana ini? Dijaga anaknya, ada bapaknya enggak ini? Ada emaknya ada. Oh, mau ngaji ya? Wih, jadi ustaz aja, amin. Oh ya. Oh ini bapaknya ya? Kirain teh siapa? Sampai mana tadi cerita? Hah? Sampai Maulid. Jadi pemuda ini merayakan Maulid tiap tahun. Begitu datang kematiannya ini anak muda, ya, maka ada suara tanpa rupa di negara Basrah. Kata ini suara, wahai penduduk Basrah, hadirilah, ya, uruslah ini jenazah. Ini adalah waliku daripada wali-waliku yang lainnya. Padahal ini anak muda tukang mabok, tukang tarok, tukang bobok. Tapi dia suka melaksanakan Maulid di bulan Rabiul Awal. Tuh ya. Setelah itu orang-orang Basrah kaget ya. Kemudian ikut nyolati, ikut mandii ya. Ikut memulasara jenazah. Setelah beres memulasara jenazah,
ini penduduk kota Basro ya, ketika malam hari dia tertidur maka bermimpi di malam itu. Apa mimpinya? Mimpinya dia ketemu dengan anak muda yang tidak baik tadi, yang suka melaksanakan maulid. Pas dilihat itu anak muda, ternyata itu anak muda oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ditempatkan oleh Allah di tempat yang luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nih. Tuh ya. Maka ini penduduk Basro heran bertanya kepada anak muda, "Wahai anak muda, kenapa padahal kau di dunia kan tukang mabok, tukang zina?" Tuh ya, tapi kenapa kedudukan engkau mulia di sisi Allah sekarang? Apa jawab anak muda tersebut? Karena saya waktu di alam dunia setiap datang bulan Maulid saya selalu melaksanakan maulidan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosaku, kemudian aku diberikan kedudukan dan keagungan yang tinggi, diberikan sutra sundus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Alhamdulillah, ini ladang maulid dan bisa masuk surga. Orang baragajul, apalagi kita orang beriman, orang soleh yang rajin ngaji, diteruskan maulidan. Ini yakin saya mah tidak ragu lagi, semuanya calon penghuni surga. Alhamdulillah ya. Yakin sama penghuni surga, asal jangan tinggalkan kewajiban, maulid teruskan. Semata-mata apa? Mengagungkan kemuliaan ya yang diberikan oleh yang maha mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab tanpa ada Rasulullah tidak ada surga, tanpa ada Rasulullah tidak ada neraka. Ya. Makanya kita bersyukur jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengimani Rasulullah, yang mengagungkan Rasulullah, juga memuliakan beliau dan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kelihatan ibu-ibu di sini memang benar calon ahli surga. Alhamdulillah. Dari mukanya saja sudah kelihatan bersilau, bersinar semuanya ya. Kelihatan. Karena apa? Karena lampunya emang terang benar ya. Oh ya. Nih yang pertama tuh ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa ya. Rasulullah itu ibu sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang luar biasa, manusia tapi tidak seperti manusia biasa, manusianya manusia luar biasa. Oh ya, manusia luar biasa. Bahkan dikatakan lagi di dalam kitab I'anatul Thalibin, barang siapa yang dia punya uang ya, kemudian uangnya itu ditaruh ketika baca maulid, uang itu baik uang ratusan, uang kenceringan atau uang logaman ya. Ketika punya uang nih, ketika baca maulid maka dihadirkan uang itu ya, ditiupkan kepada uang itu. Nanti kalau uang itu pulang ke rumah kita campur dengan uang yang lain, insya Allah uang kita tidak akan pernah habis selama di rekening kita masih ada saldonya. Alhamdulillah, yakin. Berkah siapa? Berkah maulid. Ini yakin bu. Ini suka diamalkan oleh guru kita Pak Kiai Hasan Basri di Nambos. Setiap malam Jumat kalau manakiban itu pasti dia naruh yang namanya apa itu? Galon diisi uang. Galon itu diisi uang. Recehan atau lembaran diisi uang. Nanti ketika maulid dibaca itu nanti ditiupkan atau dibacakan di tengah-tengah maulid, insya Allah uangnya tidak akan pernah habis dicampur dengan uang yang lain. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu kalau pengen punya duit terus, setiap hadir maulid nanti bawa galon satu-satu, insya Allah siap ya. Besok kalau maulid lagi bawa galon satu-satu, isi duit. Isi duit 100.000 ke 50.000 ke 10.000 ke 5.000 ke uang keceringan, uang rogaman. Ketika maulid itu dihadirkan, dihadirkan. Insya Allah ketika itu uang dibawa ke rumah dicampurkan dengan uang yang lain,
uangnya tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah berkurang selama uang itu tidak dijajankan dan tidak dibelikan. Insya Allah. Yakin benar Bu, tidak akan pernah habis. Ini Rasulullah yang bilang ya. Ini di dalam kitab I'anatul Thalibin, tidak akan pernah habis uang kita. Oh ya, berkah daripada pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya. Makanya besok kalau Maulidan bawa galon satu-satu, insya Allah. Isi duit biar makin rame nanti penghadirnya. Oh, selain manusia yang hadir ternyata galon juga ikut hadir, ikut Maulid. Gak apa-apa. Atau di gelas kayak di mana kayak hadirkan uang itu supaya berkah. Nah, itu. Jadi Rasulullah mempunyai beberapa sifat, di antaranya Rasulullah tidak pernah menguap. Rasulullah tidak pernah menguap. Oh ya. Kalau manusia, kita manusia biasa bentar-bentar nguap, bentar-bentar nguap. Beda apalagi kalau hadir maulidan, hadir ngaji, bawaannya ngantuk, melulu pengennya nguap, melulu pengennya tidur, melulu. Rasulullah tidak pernah nguap. Tuh ya. Kalau bersin memang iya. Tuh ya suka. Karena kalau bersin itu seluruh anggota tubuh itu berhenti ketika kita bersin, makanya kita disunahkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermimpi jima, tidak pernah bermimpi jima, dan Rasul-Rasul yang lain pun tidak pernah. Beda dengan kita, oh ya kita mah kalau udah gede sedikit ya masuk balik pasti kita mau mimpi jima. Tuh, sebab mimpi jima itu adalah permainan setan. Tuh ya pasti kita mah kalau udah besar. Kalau Rasul tidak pernah mimpi jima. Terus kemudian sifat khususiyah Rasulullah itu ialah Rasulullah kalau berjalan Bu, depan belakang sama. Depan belakang sama. Depan bisa ngelihat, belakang pun bisa ngelihat. Ya. Suatu ketika Rasulullah pernah berjalan dengan sahabatnya yang tidak beriman kepada Rasulullah, akan mencelakakan Rasulullah, ya. Rasulullah berjalan, kemudian di belakangnya ada sahabat yang ingin mencelakakan Rasulullah. Dia bilang, saya akan membunuh Rasulullah dari belakang. Kemudian Rasulullah menengok, apa yang kau lakukan? Tidak wahai Rasulullah. Jalan lagi, dia mau ngebunuh lagi Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Karena memang Rasulullah diberi lihat oleh Allah di belakangnya pun. Tuh ya. Jalan lagi sampai 3 kali ditanya itu sahabat, ternyata kata sahabat yang belum beriman waktu itu, ternyata ini memang Rasulullah itu luar biasa. Seketika itu dia beriman kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Itu Rasulullah al-haqnya luar biasa. Ya. Kemudian sifat khususiyah Rasulullah ya. Rasulullah itu kata Imam Syafi'i darahnya dan air kencingnya itu tidak najis, kata Imam Syafi'i ya, suci. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicanduk, tahu dicanduk Bu? Pernah dibuang darahnya, pernah dibekam, tuh ya, pernah dibekam Rasulullah dulu. Nih darah Rasulullah oleh sahabat ya, ini suruh dibuang oleh Rasulullah. Nyuruh kepada sahabatnya, wahai sahabat, ini bekas bekamanku, ini bekas candukku, engkau buang darahku ini ke tempat yang jauh, ke tempat yang aman supaya orang lain tidak bisa melihat. Maka ini para sahabat, ya, para sahabat ini dia membawa darah Rasulullah, darah bekamannya itu dibawa ke tempat yang tidak ada orang. Oh ya, setelah dia larak-lirik tidak ada orang, ternyata darah Rasulullah diminum oleh sahabat. Diminum oleh sahabat. Darah Rasulullah, bukan darah bagus, darah bekam, darah kotor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, balik lagi ini sahabat kepada Rasulullah. Mana sahabat? Apakah sudah dibuang darahku? Sudah ya Rasulullah. Dibuang kemana? Ya. Pokoknya di tempat yang jauh, tidak ada orang yang bisa melihatnya. Aman, aman insya Allah. Orang ada di perutnya, ya.
Di mana kau buang? Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Di mana kau buang? Wahai Rasulullah, aku makan. Masya Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Jasadmu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Kata Rasulullah. Karena apa? Karena ada darah Rasulullah di dalam tubuhnya. Darah Rasulullah bisa menyelamatkan api neraka. Tuh. Jangankan darahnya, Bu. Pernah ada suatu kisah dan cerita. Ya, ini cerita nyata. Ya, di Indonesia ada ibu-ibu yang meninggal dunia. Ya, ada yang meninggal dunia. Ketika itu ibu-ibu itu dipandiin pakai air celupan rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah sehelai saja bisa menyelamatkannya. Tuh ya. Ini kejadian kisahnya ini sampai orang luar negeri datang kepada ahli warisnya, keluarganya. Bermimpi bahwa ada orang Indonesia ibu-ibu yang tidak disentuh oleh api neraka. Dia bermimpi sampai datang ke Indonesia. Telah diresolusi, benar setelah ditelusuri ibu itu ketika dimandiinnya air yang buat mandiin itu ibu-ibu ternyata dicelupin rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicelupin doang, baru dipakai mandi. Ternyata benar ibu ini diselamatkan di alam kubur dan tidak kena api neraka. Masya Allah, luar biasa rambut Rasulullah. Coba rambut Pak RW ya digunting, dipakai mandi buat jenazah. Nanti insya Allah tidak akan ditanya malaikat munkar wa nakir ya. Tuh luar biasa. Nah ini ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keistimewaan layanam qalbuhu. Rasulullah itu ya. Rasulullah itu meskipun matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Beda dengan kita, mata merem hati pun ikut ngorok. Oh ya, Rasulullah tidak, matanya tidur tapi hatinya tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Kenapa ini sifat-sifat khususnya Rasulullah perlu disampaikan? Karena ini supaya menjadikan tambah-tambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah bukan makhluk biasa. Ternyata Rasulullah makhluk yang sangat luar biasa. Oh, ya. Bahkan binatang buas, Bu, binatang buas kalau dekat Rasulullah ya, singa, macan, harimau sekalipun senang tidak mau memakannya. Oh ya, binatang buas sekalipun. Bahkan termasuk kejuriahnya para habaib ya, kalau ada para habaib tahu asli enggaknya tuh ya, kasih macan, kalau tidak dimakan berarti ya juriah tuh ya. Jangan sampai ini Pak Agus nanti dikasih macan pasti disantok tuh ya. Nah ini sifat khususnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Banyak lagi sifat-sifat sifat-sifat khususiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila diceritakan tidak akan pernah habis sejam 2 jam. Oh ya, belum syafaat Rasulullah ya. Makanya kita sebagai umat Rasulullah yang terpenting kita tetap hadir maulid dan kita tetap mengimani Rasulullah dan memuliakan Rasulullah, tujuannya supaya kita satu mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Tapi jangan sampai Bu kita maulidan sholat subuhnya kesiangan, jangan sampai ya. Maulidan malam-malam beres jam 3, giliran sholat subuh tidak sholat subuh, salah juga ya. Karena memang sholat itu adalah kewajiban, tidak akan mendapatkan syafaat kata Nabi, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat orang yang melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Tidak akan pernah mendapatkan syafaat orang tersebut illa man ittakhadha, kecuali orang tersebut mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian di sana adalah kewajiban kepada Allah berupa sholat 5 waktu. Bahkan di dalam kitab Arba'ur Rasail diterangkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dia tidak akan mendapat bagian apa-apa dari Rasulullah. Tidak diaku umat Rasulullah. Tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah. Bahkan orang tersebut diusir nanti dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi kita tetap kewajiban kita ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu, kita jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan yang ketinggalan kemarin-kemarin kita qadha, amin. Dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Kemudian terakhir, mudah-mudahan segala sesuatu yang pernah kita lakukan, yang pernah kita berbuat dosa kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Untuk itu, mari kita bersama-sama membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Kenapa sebabnya? Sebab setiap hari, setiap detik, setiap saat, tuh ya, usia kita, umur kita belum tentu baik semuanya, ya. Terkadang umur kita ini dipakai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita malam hari ini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang baca istighfar. Ini istighfarnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Istighfar Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh ya, ada yang hafal istighfarnya? Istighfarnya ini adalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang diamalkan oleh Habib Alwi Al-Haddad, yang diijazahkan dari Kiai Haji Soleh. Tuh ya, Cibogo Cibarusah. Nah, istighfarnya adalah sebagai berikut. Astagfirullah Rabbi ya syakur. 1. Dengerin Bu ya. Astagfirullah Rabbi ya sobur. 2. Ya. Kemudian yang ketiga, astagfirullah Rabbi ya ghafur. 3. Kemudian yang keempat, astagfirullah Rabbi ya gurur. Tuh. Hafal enggak? Hafal enggak? Astagfirullah Rabbi ya syakur. 1. Kemudian yang kedua, astagfirullah Rabbi ya ghafur. 2. Kemudian yang ketiga, astagfirullah Rabbi ya ghafur. Rabbi ya syakur, Rabbi ya syabur, Rabbi ya ghafur, Rabbi ya gurur. 3. Gurur. Nanti kita syairkan bareng-bareng ya. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan minimal ini sehari sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Kalau tidak bisa kebangetan ya. Jadi istighfar Syekh Abdul Qadir itu astagfirullah Rabbi ya syakur. 1. Astagfirullah Rabbi ya sobur. 2. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. 3. Astagfirullah min kulli gurur. Tuh ya. Coba bareng-bareng ya. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Lagi. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Tarik. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. 2 lagi. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah
Rabbi ya Gurur Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah Rabbi ya Gurur Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah Rabbi ya Gurur Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah min kulli gurur Astaghfirullah Rabbi ya Syakur Astaghfirullah Rabbi ya Sabur lagi Astaghfirullah Rabbi ya Syakur Astaghfirullah Rabbi ya Sabur tarik Astaghfirullah Rabbi ya Syakur Astaghfirullah Rabbi ya Sabur Astaghfirullah Rabbi ya Syakur Astaghfirullah Rabbi ya Sabur dua lagi Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah min kulli gurur Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah min kulli gurur tarik Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah min kulli gurur Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur Astaghfirullah min kulli gurur. Itu namanya istighfar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi ibu-ibu yang suka manakiban, bapak-bapak yang suka manakiban, ini cocok dibaca ya. Yang enggak manakiban pun dibaca. Ini mudah-mudahan merontokkan segala dosa yang ada di dalam tubuh kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diampuni seluruh dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa sanak famili kita, dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita kelak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam, dan di akhir kematian kita dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf lebih dari jam 10 ini dari awal sampai akhir apabila banyak kesalahan, kekurangan, khilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Mari kita berdoa ya, angkat tangan kita. Karena salah satu ijabah doa yaitu diantaranya mengangkat tangan sampai pundak. Kita menghadap kiblat dan punya wudhu, ikhlas dalam berdoa.
Insyaallah dengan adab-adab doa tata krama doa, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan keridhaan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan di gang MBM ini yang sudah yaitu berjuang dalam rangka Safari Maulid, baik tenaganya maupun hartanya dan pikirannya, sehingga terselenggaranya Safari Maulid ini mudah-mudahan diganti oleh Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan diganti dengan yaitu syafaat Nabi nanti yaumil kiamah. Mari kita dengan membaca yaitu sholawat